Oke, Sobat Gaper, kita sekarang udah ada di Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kediri. Yang mana bisa teman-teman lihat di sini, kita sudah ada di sentra pembenihan ikan. Yang mana kita hari ini akan ngobrol dengan ketua kelompok petani yang ada di sini. So, ini video bakal seru banget, ilmunya banyak banget, khususnya buat kerabat muda, buat Sobat Gaper yang pengen ikutan budidaya ikan tentunya. Kita akan dari pembenihan dan lain sebagainya kita kulik abis di sini. Jangan skip nih video ya, tonton terus, oke? Oke, Sobat Gaper, kita ketemu lagi di episode perikanan kali ini. Dan untuk kali ini udah spesial banget, kita langsung ke markas ikan. Dan kita kenalan langsung nih sama kelompok tani yang betul-betul sudah 3 generasi menjalankan bisnis ikan, khususnya ikan nila dan banyak ikan lain. Kita kenalan dulu nih, di sini sudah ada dengan Bapak Ahmad Hadi Waluyo sebagai Ketua Pokdakan Minajaya Abadi Dusun Surawono, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Oke, itu alamatnya teman-teman ya. Ini Kediri, Desa Canggu. Oke teman-teman. Dan ini kita sudah berada di kolam, lebih tepatnya ini di kolam karantina. Kolam karantina. Karantina menuju packing. Menuju packing nila, Pak. Ya, tahapan Menuju packing. Dan kebetulan ini juga lagi persiapan untuk bulan 11 musim awal penghujan. Ini persiapan seleksi induk nila hitam plus nila merah. Wow. Itu udah kelihatan ya, teman-teman ya. Nila merah dan nila hitam. Kita lihat yang ini nila hitam ya, itu hitam-hitam itu nila teman-teman ya, itu bukan air aja, itu nila. Dan seperti biasa kita akan nanya awalnya untuk pribadi Pak Waluyo sendiri, untuk memulai bisnis perikanan kayak gini, awalnya gimana sih ceritanya Pak? Usaha pembenihan perikanan di dusun kami itu bukan usaha sampingan, usaha unggulan, karena sudah meneruskan generasi kakek nenek sebelumnya. Dan usaha perikanan itu sangat menjanjikan di daerah kami. Dan kebetulan letak di desa dusun kami itu sangat strategis untuk pemasaran. Sehingga kegiatan full dalam setahun untuk budidaya perikanan air tawar bisa berjalan dengan baik. Kalau untuk pembenihan ikan nila hitam, kalau permintaan sudah menurun, kita kurangi produksi dan kita beralih ke ikan hias. Segala ikan di sini, pembudidaya ikan di sini sudah komplit, sudah tersedia, baik lahannya, sumber daya airnya, keamanannya, dan pemasarannya, bagian dari penjual pakan ikannya, peralatannya, obat-obatannya, dan armada untuk online-nya sudah terpenuhi dengan syarat yang cukup bagus. Oh gila, lawang udah ini teman-teman, by the way ini udah 3 generasi ya. Otomatis semua sudah lama, udah puluhan tahun beradaptasi Pak ya. Jadi kayak transportasi dan bahkan ketika pasar lagi turun ya teman-teman ya. Bahkan ketika pasar lagi turun tuh udah bisa mensiasati sendiri. Iya, bisa gitu. Seperti barusan bilang oleh Pak Waluyo tuh udah ada siasatnya sendiri untuk menjaga semua itu berjalan lancar. Dan selanjutnya Pak, yang kita pengen tahu
khususnya tentang nila nih. Kan ada nih di antara beberapa teman-teman kita kalau kita sebut yang nonton kita tuh sobat gaper. Oh iya. Sobat gaper. Nah, itu di antara mereka tuh ada yang mungkin baru ingin mulai bisnis nila atau perikanan dan lain sebagainya tuh. Misalkan nih Pak, untuk pemula, kira-kira tuh apa sih yang perlu dipersiapkan dulu? Ya, pertama untuk ikan nila ini tergolong ikan air tawar. Yang lebih cocoknya itu wilayah pembesarannya itu wilayah tambak dan waduk untuk Karambah, Jalak Apung itu loh. Oh iya. Kalau untuk kolam-kolam terpal itu bisa, cuma dengan isinya disesuaikan dengan besaran kolamnya itu. Bisa saja. Cuma yang aslinya itu budidaya pembesaran ini di tambak dan di Jalak Apung. Oh, iya. Kalau sobat-sobat ingin berusaha untuk nila, coba belajar lagi bagaimana cara budidaya di terpal dan disesuaikan dengan ukuran terpalnya dan isinya. Kemungkinan insya Allah berhasil. Betul sekali. Dan wah itu dia. Dan by the way ini teman-teman, ini kita alami banget ya, kita real betul-betul ada di tempatnya. Iya. Jadi backsoundnya kan ada suara air Pak ya, Iya. dan suara pekerjanya Pak Waluyo juga yang ngobrol-ngobrol itu juga masuk tadi. Nah itu alami, kita sediakan real banget di untuk kolam budidayanya. Dan selanjutnya Pak, kita balik lagi, kira-kira apa sih yang bikin daerah ini, khususnya daerah Canggu ini itu unggul banget untuk ikannya, bahkan sampai ada yang dijuluki kalau ini Singapurnya Ya, perikanan Indonesia. Indonesia. Iya. Gila loh. Indonesia, Jawa Timur, pokoknya Singapura ya. Iya, Singapura. Ya dimaksud arti Singapurnya perikanan. Di sini menyediakan segala benih ikan, biarpun ikan bukan dari sini, tapi kalau pesan pasti bisa dan mencukupi. Oh gitu. Yang penting inden dulu. Indennya dari Ya, sini dulu. Iya dulu, nanti kita ada di daerah kami sudah banyak link-link luar daerah, bahkan ke provinsi-provinsi lain sudah ada jaring-jaringan pedagang-pedagangnya. Wow. Tinggal pesan apa bisa. Wow. Ikan apa saja bisa. Yang penting bukan ikan laut lah Pak. Yang penting ikan air tawar. Ikan tawar ya? Ya. Itu underline teman-teman, di garis bawahi. Spesialis ikan Air tawar. tawar. Ikan air tawar. Dan kira-kira Pak, yang bikin nila itu jadi produk utama di sini itu apa sih? Bedanya nila dari ikan-ikan tawar yang lain? Oh ya, mungkin oke, itu saya jelaskan dulu. Karena ikan nila itu budidayanya pembenihan sangat mudah, pembesarannya sangat mudah, terus harganya jual untuk konsumsinya agak relatif tinggi, di bawahnya gramnya dikit, tapi keuntungannya juga besar sekali dan rasa dagingnya itu enak seperti menyaingi gurame. Wow. Makanya ikan nila jadi favorit para pembudidaya tambak karena sangat menjanjikan. Peternak-peternak budidaya tambak banyak yang sukses, banyak yang kaya gara-gara pelihara ikan nila yang profesional tapi. Oh iya betul. Ada yang nyeletuk, gak, saya kayak bakule. Tapi kan tandaan dari anggota petani aja. Yang baper. Yang baper ya. Katanya, wah ini bisa menyederhanakan. Gak, sing sugih bose tok. Enggak, semuanya dapat ya teman-teman. Semuanya sejahtera lah. Semua ini. sejahtera. Gitu. Dan wah ini bagus banget. Apalagi daerah sini kabarnya Pak, saya dengar-dengar itu di sini kan banyak lahan pertanian Pak ya. Iya. Lahan pertanian juga ada. Tapi kok mayoritas itu dominasinya perikanan Pak. Itu kenapa Pak? Coba mungkin teman-teman. Ya, saya jelaskan dulu. Karena bisnis perikanan itu keuntungannya sangat besar. Dibanding pertanian padi, jagung, kalau sayur mayur. Dari indikasi sewa lahan saja, sudah 3 kali lipat. Harga sewa untuk pertanian 2,5 juta, untuk perikanan 7,5 sampai 8 juta per tahun. Per 100, berbanding 100.400 meter persegi. Kalau untuk harga sewa untuk pertanian itu 2,5 juta. Kalau untuk perikanan 7,5 sampai 8 juta per 1.400 meter persegi. Wow. Maka perbandingannya 1:3. Makanya karena disesuaikan dengan penghasilan masyarakat kami, penghasilan tinggi sehingga sewa lahan pun tinggi. Itu alasan kenapa mayoritas di sini untuk budidaya perikanan dibanding pertanian. Yang punya lahan juga seneng kalau Ya. kalau yang nyewa itu adalah Ya. dia
pembudidaya ikan. Oke. Ya jelas dong ya. Ini keren sekali. Iya. Dan nah di sini kan kita sudah ini sensasi enak ya, sensasi kalau kita langsung ada di kolamnya, duduk di samping kolamnya nggak pakai kursi ya. Ada cipratan-cipratan tadi kacamata saya kena ini, tapi ya kita harus membaur, dan ini lebih bikin kita menyatu dengan ikan gitu loh teman-teman ya. Dan ini kan di sini ada ikan nila hitam dan nila Merah. Nah itu bedanya apa sih dua nila selain warnanya Pak? Nah, Bedanya untuk ikan nila hitam itu pangsa benihnya itu Jawa Timur, Mas. Kalau untuk nila merah, pangsa pasarnya Jawa Tengah ke barat sampai Jawa Barat. Oh, berarti yang Permintaan benihnya itu memang untuk areal pemasarannya lain, dari daerah ke daerah lain. Mayoritas, kalau mayoritas Pak, itu kira-kira nila dari barat ya. Nila kan mereka pasarnya ke barat gitu. Dan kalau yang hitam kebanyakan Ke Jawa Timur, ya. Nah, itu kebanyakan mana sih Pak yang lebih gede di antara dua itu? Yang agak lebih besar permintaannya nila hitam, Mas. Nila hitam. Karena nila hitam itu sektornya itu tambak, Mas. Tambak itu luas sekali, dan terkenal di Indonesia itu daerah garis pantainya kan luas, sehingga tambak-tambak itu sangat luas. Wow. Dan ikan nila itu sangat simbiosis mutualisme dengan udang Faname, Mas. Kalau ada udang Faname, pasti ada nila hitam. Itu saling menguntungkan. Kalau tidak ada nila hitamnya, bagaikan masakan kurang bumbu. Jadi tidak. Oh iya, untuk memperbaiki air juga, memperbaiki semuanya. Untuk udang, khususnya udang. Berarti mereka secara alami itu udah itu Pak ya, udah bekerja sama di hidup mereka. Sehingga pangsa nila hitam pangsanya sangat luas pemasarannya. Wow. Karena ada kebutuhan tambak yang petani tambak udang Faname itu yang baiknya itu dicampur dengan nila hitam. Iya. Itu pengalaman di lapangan. Dan itulah pentingnya pengetahuan bagi para pembudidaya Pak. Oke. Tahu cara kerja alam, dan mereka tuh simbiosisnya sama apa sih? Itu bisa dimanfaatin untuk ngebus produksi juga gitu. Dan selanjutnya Pak, ini kan kalau ngomongin nila lagi nih, kan di sini katanya udah Singapura perikanan. Gitu. Itu seberapa strategis sih daerah sini itu? Untuk distribusi untuk wilayah Kediri, khususnya di dusun kami, itu kalau ke timur ke Karangkades, ke Malang, wilayah Malang, kalau ke selatan daerah Tulungagung Blitar, itu ada waduknya juga, ke barat itu ke Jawa Tengah ada waduknya juga, ke utara itu mulai Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Gresik itu tambahnya sangat luas sampai jalur Pantura. Wow. Jawa Tengah, Pantura, Brebes, Pati, Demak, Semarang, pemasarannya. Gila. Strategis banget ya Pak. Iya, makanya bisa 90% lahan. 90% lahan untuk perikanan dibanding pertanian. Iya. Itulah profil desa kami. Nah, ya. Dan juga Pak, ini nggak apa-apa ya, ada backsound mobil ya, nggak apa-apa ya. Oke. Insya Allah kedengeran. Betul. Dan selanjutnya kita kembali lagi nih, kita pengen sharing, dan kita pengen ngebantu teman-teman yang kebetulan mungkin punya niat untuk usaha seperti jenengan sedoyo ini. Oke. Itu kayak pertama-tama udah apa aja yang perlu disiapkan tadi udah jenengan jawab. Dan selanjutnya kira-kira untuk contoh nih, untuk pemula yang pengen beli indukan atau ada mungkin juga pengen bibit yang unggul, itu kira-kira gimana sih Pak dapetnya? Di dusun kami ada anggota kami yang khusus untuk pembuatan induk. Untuk pembuatan induk yang berkualitas. Itu mutu-mutunya, standar mutunya itu awalnya itu ya asalnya dari JPS, Mas. JPS, terus JPS itu apa Pak? Bisa di Grand Parent Stock itu indukan untuk bikin induk. Wow. Nah itu menjadi PS itu indukan untuk produksi benih untuk pembesaran. Nah di sini, itu contohnya. Inilah pejantan. Ini merek apa ini? Sultana ya. Nah ini pejantan nila merek Sultana, itu bantuan dari Karawang ini. Oh, ini bantuan dari Karawang, teman-teman. Di kelompok, Pak. Ini bantuan dari Pak Wawan, Kepala Dinas Karawang. Pak Wawan. Nah, kelompok kami sudah banyak bantuan dari beberapa provinsi lain, Mas. Iya, Pak. Beberapa jenis ikan di sini sudah banyak sekali dari Jawa Timur, Jawa Timbulan,
Jati unggulan. Jawa Timur unggulan dari produksi Pasuruan. Oh. Dari Karawang Sultana, Jika, dari Klaten Pandu Kunti. Oh, itu nama-nama banyak ya, Pak? Ya, dari daerah-daerah lain karena mengetahui di daerah kami sentra produksi pembenihan terbesar, bahkan kami bisa mengklaim se-Asia Tenggara. Oh. Oke, lah ini karena pemasaran kami kan sangat luas, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, seluruh Indonesia minta benih dari kami. Wow. Makanya kami bisa mengklaim kami pembenihan se-Asia Tenggara. Kami bisa menentukan harga benih sendiri, Mas. Oh gitu, Pak ya? Oke, dari permintaan harga benih yang murah sampai tinggi bisa. Wow. Karena menyesuaikan ke musimnya, tahu karakter petani kami. Waktu-waktu masuk pembenihan, awal-awal permintaan, awal penghujan itu harganya dikoordinasi dengan ketua kelompoknya. Di semua anggota, semua pelaku-pelaku pedagang diundang semua untuk syukuran menentukan harga dasar. Oh, ini indukan. Nah, ini induk. Ini contoh indukan betina yang Betina. ini masih remaja, masih umur 7 bulan ini. 7 bulan. Ini menjelang akan dipijakan. Ini berarti perdana akan dipijakan ya? Ya ini perdana. Ini masih seleksi. Masih seleksi. Ya, yang kurang bagus nanti digoreng, yang bagus dipijahkan. Iya, yang kurang Oke. bagus digoreng ya. Digoreng, dimasak, Dimasak, teman-teman. Dan dijual untuk pancingan juga. Kalau lebih, kalau sudah lewat sudah digoreng, ya dimasuk pancingan. nah itu tadi kan untuk yang umur 7, tadi betina, Pak ya, 7 Iya. bulan. Nah, kira-kira untuk masing-masing, Pak ya. Masing-masing dari sensasi kita shower ya. Mambu ikan nggak, Pak? Lebih enak, Pak ya. Ya, oke. Dan kayak contoh, Pak ya. Tadi kan 7 bulan, terus habis itu ada yang cowok juga, Iya. yang jantan, Pak itu. Iya. Kira-kira untuk syarat mereka dari yang piyik, dari yang larva kecil terus ke dipijakan itu mereka berapa bulan sih, Pak? Masing-masing betina dan jantannya. Loh, kalau umur betina sampai jantan sama saja. Cuma untuk syarat yang bagus, ideal untuk dipijakan mulai umur 7 bulan. Oh, 7 Cuma bulan. masa-masa puncak produksi 7 bulan sampai 1,5 tahun. Oh, 2 tahun sudah agak tua. 2 tahun Sudah masuk masa tidak melewati masa puncak produksi. Masa puncak produksi 7 bulan sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun akhir. Itu yang ideal untuk budidaya. Itu 2 tahun. Untuk 2 menghasilkan tahun. benih-benih yang unggul. Oh iya. Dan Kalau kita manusia itu umur 20 sampai 35, masa usia 40 rentan risiko. Nah, Risiko, itu ya? manusia. Kalau untuk hewan, untuk nila yaitu umur 7 bulan sampai 1,5 tahun masa-masa puncak produksi. ini keren. Dan juga, Pak, kayak contoh tadi udah kan kita ngomongin tentang syarat untuk pemijahan nih. Teman-teman yang baru mulai ini supaya tahu aja nih. Dan selanjutnya ketika sebelum dipijah, Pak ya, atau setelah dipijah gitu, jeda gitu. Harus nggak sih kita tuh mindahin antara betina dan jantan itu kolamnya sendiri-sendiri gitu? Oh enggak, untuk usus nila Pak. Usus nila lahan dipersiapkan setiap luas 1.400 meter persegi itu 2 paket. Oh, 2 paket. 2 paket. Satu paket untuk standar perikanan itu 1:3, tapi di petani kami itu 1:5. Gitu. Berarti setiap 1.400 meter persegi itu betinanya itu 800, ya kurang lebih pejantannya itu 200. Gitu. Ya. Perbandingannya segitu, teman-teman. Ya. Itu untuk ketika masa dipijahkan atau Dipijahkan, dipijahkan? ya, disiapkan di lahan sawah. Oh iya, jelas di lahan sawah karena Nah, itu masa panennya benih itu jarak intervalnya 12 hari. 12 hari diambil. 12 diambil dari intervalnya. Diambil, nanti larvanya dipindahkan ke lain, ke tempat pembesaran larva. Dan kan ada beda, Pak ya, bedanya nila yang sekarang lagi ada di kolam semen nih, teman-teman. Terus ada nila ada yang di kolam di kolam sawah. Ya. Cara menyiapkan kolam sawah yang ideal untuk proses pemijahan dan larva-larva itu apa aja? Terangnya di lahan saja. Nanti kalau lebih jelasnya kan di lahan. Kalau iya, di sini itu cuma karantina aja.